Ya, baik, jadi saya akan lanjut ke laporan kasus. Per kasusnya itulah Noivia. Jadi untuk identitas pasien, nama anak N, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat tidak ada, pekerjaan itu pelajar, pendidikan SMA. Untuk keluhan utamanya, penglihatan kabur, pada penglihatan kedua mata kabur. Terus riwayat penyakit sekarang itu pasien datang dengan keluhan melihat jarak jauh semakin kabur sejak 2 bulan terakhir. Pandangan kabur apabila melihat jarak jauh dan huruf kelihatan membayang, tetapi membaik jika jaraknya menjadi dekat. Pandangan kabur terjadi perlahan dan makin lama makin kabur. Pasien juga mengeluh harus mengernyitkan mata untuk melihat fokus pada suatu benda. Pasien merasa gatal di kedua mata dan barai apabila telah selesai membaca. Keluhan mata merah tidak ada, nyeri tidak ada, silau tidak ada, kotoran mata tidak ada, riwayat di depan komputer dalam jangka waktu lama dalam sehari itu ada. Untuk riwayat penyakit dahulu, pasien telah mengalami penglihatan kabur sejak 3 tahun yang lalu. Riwayat menggunakan kacamata sebelumnya dengan lensa sferis 1,75 kanan dan sferis minus 1,50 kiri. Riwayat trauma pada daerah mata disangkal, riwayat minum obat-obatan dalam jangka waktu lama disangkal. Riwayat penyakit keluarga, riwayat keluhan yang sama dalam keluarga itu disangkal. Sosial ekonomi itu ekonomi cukup. Untuk urusan fisik, adanya umumnya sakit sedang, kompos mentis, vital 120 per 80 mm air raksa, nadi 75 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius. Untuk urusan fisik lainnya itu tidak kelainan dari kepala, leher, THT, jantung, abdomen, dan ekstremitas itu tidak ada kelainan. Untuk urusan fisik status oftalmologisnya, visus oculi dextra itu 6/21, oculi sinistra 6/21, terus pinhole yang digunakan itu 6/7, oculi dextra oculi sinistra 6/7. Koreksinya itu visus 6/1 jadi ke 6/6 itu dilakukan koreksi dengan menggunakan lensa sferis -2. Terus pasien merasa lebih terang dalam menggunakan lensa sferis -2. Pasien hanya mampu membaca angka pada kartu senyalian hingga baris ke-8 hingga visus 6/6. Begitu pula pada oculi sinistranya. Dari pemeriksaan eksternal yang lainnya itu kayak supercilia tidak ada kelainan, palpebra superior tidak ada kelainan, normal, palpebra inferior normal, margo palpebra dan cilia normal, aparatus ragamis tidak ada kelainan, konjungtiva tarsalis superior itu normal, konjungtiva tarsalis inferior normal, mitobulbi normal, kornea jernih, COA dalam, pupil diameter 3 mm untuk oculi dan sinistra, iris yang warna coklat ada kripta. Lensa keruh tidak ada. Untuk diagnosisnya itu DS MIP simplex dan diberikan tata laksana kacamata lensa sferis konkav sesuai dengan koreksi oculi dextra sferis -2 dioptri 66, oculi sinistra sferis -2 dioptri 6/6. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, maaf dong, ini masuk ke sesi diskusi dong. Apa masuk dulu ke jurnal? Diskusi. Jangan ditutup screennya, share, buka lagi, share screennya. Tanya jawab, udah ngerti belum? Anamnesanya sudah betul belum? Pemeriksaan fisiknya betul enggak? Terus penata laksanaan udah betul apa enggak? Kita diskusi. Coba ada yang tanya enggak? Sudah betul enggak nulisnya itu? Jadi masuk ke sesi diskusi. Apakah kakak dan teman-teman ada yang ingin bertanya kepada presenter? Habis yang bertanya moderator. Ya, silakan Andri. Ya, dan kan pada kasusnya ini kita lihat pasiennya itu masih tergolong anak-anak sesuai dengan usianya. Nah, bagaimanakah kalau dari presenter, bagaimana upaya pencegahan kita untuk
anak-anak yang lain agar bisa menurunkan risiko terjadinya miopia khususnya pada anak-anak. Terima kasih. Baik, saya coba menjawab. Jadi untuk pencegahannya sendiri untuk anak-anak agar tidak terjadi miopia atau bertambah berat, yang pertama bisa kita edukasi dengan pada pasien itu untuk jarak bacanya itu bisa pada sekira range 40 sampai 45 cm untuk membaca. Terus yang kedua, aktivitas memakai mata jarak dekat dan jauh itu secara bergantian. Misalnya setelah membaca atau melihat gambar atau menggunakan komputer sekitar 45 menit, terus dia berhenti dahulu untuk istirahat sekitar 15 sampai 20 menit, berarti sambil melakukan misalnya aktivitas lain. Terus yang ketiga itu gizi yang berimbang bila diperlukan untuk sesuai aktivitasnya. Yang keempat itu melihat atau merasakan posisi kepala miring atau vertikalis, terutama pada aktivitas lihat televisi atau komputer secara tepat waktu pada pemberian kacamata. Terus yang kelima itu mengatur program harian anak, misalnya sekolah ataupun ekstrakurikuler. Seharusnya diharuskan aktivitas luar, misalnya kegiatan olahraga, musik dan lain-lain. Itu pencegahan yang dapat diberikan kepada anak agar tidak menjaga mata dari kelainan sejak dini dan menjaga jangan sampai kelainan mata menjadi lebih parah. Saya kembali ke moderator. Iya, mana saudara penanya? Iya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Jadi apakah kakak-kakak dan teman-teman masih ada yang ingin bertanya kepada presenter? Iya, silakan. Misi. Ya, saya ingin bertanya, edukasi apa yang tepat yang bisa disampaikan kepada pasien dalam hal kasus ini, Kak? Terima kasih. Tak bisa menjawab. Jadi untuk edukasi yang dapat dilakukan untuk laporan kasus yang saya bawakan ini, yang pertama itu dapat edukasi untuk membaca dengan pencahayaan yang cukup, terus menghindari membaca sambil tidur-tiduran, terus kacamatanya itu kalau membaca harus terus dipakai, dan untuk beristirahat jika mata mulai terasa lelah, serta terakhir itu kita minta pasien kontrol setidaknya 1 kali dalam setahun untuk pemeriksaan refraksi bila ada keluhan lagi. Itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana saudari penanya? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya, Kak. Apakah kakak-kakak dan teman-teman masih ada yang ingin bertanya kepada presenter? Mungkin sudah tidak ada, Dok. Maaf, Dok, apakah ada yang ingin kita koreksi, Dok? Ya, perhatikan ini laporan kasus ini kan teori online. Seharusnya kan kalian harus sudah bisa menentukan, lihat pasien, menganalisa sendiri, memeriksa sendiri, memberikan resep. Karena ini pandemi, ya kalian terpaksa ngambil contoh dari mana ini. Coba slide berikutnya, kita belajar aja bikin status ya, cara menulis status pasien.
Nah, ini Nona N 17 tahun, pelajar. Ya, gini. Terus slide berikutnya, keluhan utamanya apa? Peningkatan kedua mata kabur. Kalau sudah kabur, yang dianamnesis apa? Kaburnya digali dulu, dibagi dua lagi. Kaburnya mendadak atau perlahan. Ya, bedakan itu cara berpikirnya. Pada kasus ini kaburnya perlahan karena sejak 2 bulan terakhir. Makin lama kelihatan bayang. Jika jaraknya menjadi dekat. Apa ini? Pandangan kabur perlahan, makin lama makin kabur. Setelah anamnesa kaburnya perlahan, anamnesa apa lagi untuk membedakan, men-screening diagnosa besar penyakit mata? Apa anamnesa yang harus ditanyakan? Apa, Reza? Nanti kalau kalian ketemu pasien ini kan kalian nyuntuk. Kalau anamnesa sendiri, keluhan utamanya apa? Kabur. Terus kalian gali, ini perlahan atau mendadak? Kalau ablasi retina kan tadi mendadak, tiba-tiba kabur tadi malam gitu. Kalau ini kan sudah 2 bulan lalu perlahan. Terus anamnesa apa lagi untuk menyingkirkan diagnosa, memilah-milah lagi? Apa? Di sini sudah disebutkan sih. Mata merah atau tidak? Jangan lupa ya. Nyeri atau tidak? Ya betul. Ini kita pilih lagi. Kalau ada merah, diagnosisnya beda lagi kemungkinannya. Kalau tidak ada merah, penglihatan kabur perlahan, kemungkinannya apa aja? Apa aja? Yang lainnya bisa bantu. Kalau nggak bisa apa? Kan kemarin saya suruh pilih topik sendiri toh. Penglihatan menurun perlahan, mata tenang. Itu apa aja? Ini miopia, hipermetrop, astigmat. Terus apa lagi? Kelainan? Katarak tuh. Ya, katarak. Terus kelainan di retina. Glaukoma. Yang apa? Yang sederhana dok. Sederhana itu apa? Hah? Glaukoma akut dok. Glaukoma akut merah matanya. Glaukoma kronis yang terbuka, sudut terbuka itu enggak akut, mendadak. Kelainan retina. Kelainan retina itu misalnya apa? Retinitis pigmentosa, retinopati diabetes, retinopati hipertensi. Itu ya. Coba slide berikutnya. Nah, anamnesa ini wajib ya kalau nanti ujian OSCE. Riwayat saat itu, riwayat dahulu, keluarga, sosial ekonomi, riwayat terapi ada nggak? Ada. Riwayat minum obat, ya udah. Slide berikutnya. Ya umum. Ya terus lewat. Nah ini yang menginjak status oftalmologi ini yang penting. Di logbookmu sebenarnya nanti kamu sudah tinggal ngisi aja, ada contohnya ya. Seperti ini betul. Pertama adalah visus ya. Semua diagnosa mata itu ditegakkan pemeriksaan fisiknya dengan visus ya. Dicek Snellen card kalau ada Snellen card, kalau nggak ada ya hitung jari atau apa itu ya. Semua jangan lupa pertama dilaporkan adalah visus ya, karena menentukan untuk penata laksanaan pemeriksaan selanjutnya. Ini visusnya 6/21, kanan kiri sama. Apa artinya 6/21 itu? Iya dok, untuk 6 itu jarak memeriksa dok. Terus 21 itu jarak memeriksa, yang 6 dok. Terus yang 21 itu yang dia dapat melihat dari jarak segitu dok. Ada yang bisa bantu yang lain? Kayaknya kurang sedikit itu. Ada yang lain bisa bantu?
Apa maksud maknanya 6/21? Ya, tapi dok, izin menjawab dok. Berarti pasiennya dapat melihat dari jarak 6 meter dok, sedangkan untuk orang normal bisa melihat dari jarak 1 meter. Ya, disempurnakan lagi ya oleh siapa ini namanya ini? Kok nggak ada namanya nomor? Belum diganti ya? Ya. Irsyad dok. Siapa? Irsyad dok. Irsyad. Adiknya atau kakaknya nih dari Rizky? Ya, sudah. Jadi itu 6/6, ini 6/21, artinya Reza udah juga betul. Jadi dia menggunakan Snellen card pada jarak 6 meter. Ya. Ada yang 5 meter, ada yang 20 inci, itu ada yang pakai apa. Kemudian artinya kalau orang normal dia jarak 21 bisa lihat, kalau dia butuh 6 meter maju. Artinya Snellen card yang paling atas dia nggak bisa baca yang kecil-kecil ya. Bentar ya, tunggu bentar. Saya tanda tangan dulu ya. Nah, itu artinya. Terus pinhole. Apa artinya pinhole? Gimana metodenya? Caranya, coba bisa tahu nggak? Reza. Apa artinya pinhole? Tapi ada itu yang belum ditandatangani sama, boleh bisa dilakukan dok. Oh no! Ini iya. Oke. Nanti tidak etis. Oh, ngerti tidak etis juga. Iya dok. Ayo gimana? Tulisan pinhole. Apa maknanya pinhole? Tadi di referatnya Reza Rizky ada toh? Ada nggak? Iya, ada dok. Gimana? Maksudnya apa? Pemeriksaannya gimana? Iya, tapi dok. Ada kelewatan. Ya, terus. Kan dok, untuk koreksi matanya dok. Apa? Nyerah. Ini contohnya kan di referatnya Reza tadi ada ini namanya Iya dok. frame, trial frame. Terus dimasukin occluder, ya, occluder. Terus di sini kan dicoba nanti pakai lensa berapa, trial lens. Nah, maksudnya pinhole itu ini ada seperti occluder, ini ada lubangnya, kelihatan ya? Ada lubang pinhole, namanya lubang kecil. Ditutup di sini, kita taruh di sini. Dia disuruh melihat, mengintip di lubang. Itu pinhole ya, pemeriksaan pinhole. Ya. Tadi kan nggak bisa lihat huruf kecil di bawahnya 6/21 itu. Misalnya cuma huruf E, D, F yang di atas 3 huruf besar. Nggak bisa di bawahnya, nggak bisa yang paling kecil, yang kecil di bawahnya nggak bisa. Kemudian dikasih pinhole, ditanya lebih terang apa enggak, gitu kan? Nah, coba dibaca lagi, kalau lebih terang dibaca semua, lebih kecil ternyata dia bisa sampai di Snellen card yang 6/7. Kalau normal kan 6/6. Nah, ini 6/7. Jadi di atas huruf satu step yang normal. Itu maksudnya pinhole. Artinya apa? Tahu kalau udah maju dengan pinhole itu artinya apa? Nggak tahu juga. Artinya tadi di referatnya Reza kan ada itu keluhan utamanya memicingkan mata tadi. Apa itu? Iya dok.
Nah, memicingkan mata itu seperti ini, efek pinhole. Dia lebih terang kalau memicingkan mata. Dia lebih terang kalau melihat di lubang kecil. Itu artinya kelainan refraksi, tidak ada kelainan organik, tidak ada kelainan media refraksi, tidak ada, bukan karena katarak, bukan karena retinanya yang rusak. Tadi kan kemungkinannya ada berapa penyakit tadi? Yang awal tadi anamnesa. Nah, menyingkirkan lagi katarak, menyingkirkan lagi kelainan retina. Nah, ini kelainan refraksi, bisa miopia, hipermetrop, astigmat. Kan kelainan refraksi ada 3. Nah, tuh ya, ngerti ya semuanya ya. Nanti kalian nggak perhatikan ya, kamar mandi bisa lihat rekamannya. Ini saya rekam, nanti saya tayangkan di YouTube. Kalau lupa, yang kamar mandi sudah balik. Ada 2 orang tadi. Kemudian dilakukan koreksi menggunakan ketemu ini. Jadi setelah di pinhole dipasang minus lebih terang ya, naik lagi sampai 6/6, ternyata keluarnya minus 2 ini ya, kanan kiri sampai 6/6 ya. Sudah, lanjutin lagi slide berikutnya. Kemudian apa ini? Nah, jelas normal semua ini karena dari pinhole tadi tidak ada kelainan media refraksi, ini normal semua ya. Diameter refleks cahaya apa itu maksudnya ya. Diagnosis kerja ini miopia simplex ya. Nah, terus ini, nah sekarang kalian harus nulis resep. Ada tulisan resep nggak? Ya, Dok, tidak ada, Dok. Oh, nanti dijelasinnya caramu memberi resep itu harus diukur apa lagi, diperiksa apa lagi, dibutuhkan apa. Ini lensanya lensa bifokal atau monofokal? Kalau bifokal itu yang ada presbiopnya, umurnya 40 tahun ke atas. Kalau ini bifokal. Kemudian kalian harus tahu pupil distan, diukur juga ya, jaraknya berapa ya. Nanti kalian tak suruh lihat di YouTube aja. Saya ada acara jam 10 ini, nanti aja ya lihat sendiri di YouTube. Slide berikutnya cara nulis resep nanti. Slide berikutnya, oh udah selesai. Nah, terus edukasi tadi sudah dijawab betul. Siapa tadi yang tanya? Reza udah jawab betul ya, cuma sedikit lah, kurang sedikit. Jadi faktor risikonya di refrat tadi kan sudah ditulis, ada genetik sama apa tadi? Lingkungannya apa aja dijelaskan sama Reza seharusnya. Lingkungannya bisa karena kebiasaan baca dekat. Kemudian apa tadi? Biasa pekerja, Dok, pekerjaannya, Dok. Iya, baca dekat loh. Terus di tiduran katanya ya. Baca sambil tidur. Kalian bisa edukasi, kalian sendiri tiap malam tidur kalau nggak pegang HP. Edukasi ke pasiennya sendiri padahal kalian melakukan tiduran sambil pegang HP. Nah, jadi dokter gitu ya, jangan gitu. Lulusan Umi kok malah ya. Kalian sendiri melakukan, ngasih contoh yang nggak bagus. Ya udah. Kemudian betul ya, edukasinya pada anak-anak umur berapa tadi? 17 ya. Itu diseimbangkan antara kegiatan baca dekat dengan kegiatan di luar, diimbangkan karena memang sudah terbukti itu outdoor activity pada anak SD SMP itu bisa menurunkan progresivitas miopia. Samping genetik, yang kalau genetik kita nggak bisa merubah ya. Yaitu yang disarankan adalah outdoor activity. Karena di zaman sekarang nggak bisa kita menghindari baca dekat, ya HP udah di mana-mana kebutuhan sehari-hari. Jadi jangan kalian larang dia, jangan pegang HP, jangan main komputer. Nggak sekolah dia nanti hari ini, toh. Nanti maksudnya, nah, kalian aja pegang sendiri. Hanya marahi itu. Ya jadi diimbangkan dengan aktivitas di luar itu lebih bagus. Olahraga di luar ruangan, bulu tangkis, berenang, bela diri, diseimbangkan, jangan di kamar terus, itu lebih bagus. Kemudian
cek lagi berulang tiap tahun. Jadi udah betul jawabnya. Kalau lebih muda lagi umurnya bisa 6 bulan sekali ya. Kacamatanya dipakai terus kecuali tidur sama mandi untuk menghindari ambliopia. Apalagi terlambat gak dicek kacamatanya. Mungkin itu. Ada pertanyaan lagi? Ada yang kelewat, ada yang pengen penasaran seperti apa? Nanti kewajiban kalian harus bisa bikin resep kacamata ya. Kan kompetensi 4A pendidikan kacamata. Nanti dilihat di YouTube aja. Kita kasih share screen-nya ke si Resa ya nanti ya, biar namanya tahu. Iya, Dok. Ada lagi? Ada lagi yang mau maju? Ada lagi pertanyaan? Silakan lanjutkan lagi kalau nggak ada. Iya dok, baik dok.